Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di THW Channel. Channel akan mengungkap berbagai macam sejarah dan hal ihwal tentang keacehen kita bersama. Teman-teman sekalian, kami sedang menuju ke sebuah makbarah paling mulia, yaitu keturunan baginda Rasulullah SAW, Habib ataupun Sayyid, yaitu Sayyid Abdul Aziz Shah, yang kami berangkat dari Banda Aceh menuju ke tempat ini sekitar 384 km atau 8 jam jarak tempuh perjalanan. Tepatnya kami ingin menuju ke Desa Bandrong, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Nah, teman-teman sekalian, kami sudah berada di daerah Perlak, di mana ini adalah kerajaan Islam paling pertama di Asia Tenggara sebelum hadirnya kerajaan Megah Samudra Pasai Aceh yang ada di wilayah Perlak, Aceh Timur, yang masa berdirinya teman-teman disebut-sebut antara 840 sampai dengan tahun 1292 Masehi. Wilayah Perlak sangat terkenal teman-teman karena wilayah inilah terdapat penghasil kayu perlak, jenis kayu yang sangat baik untuk pembuatan kapal, dan karena keadaan inilah negeri ini disebut dengan Perlak. Saat itu banyak sekali negara-negara lain datang ke sini teman-teman sekalian untuk menjadi kayu yang paling terbaik di dunia, dan adanya di sini. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kami sudah berada di makbarah, tempat di mana adanya salah seorang sultan keturunan baginda Rasulullah SAW, yaitu Sayyid Abdul Aziz Shah. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui ini adalah makbarah salah seorang sultan pertama Asia Tenggara yang beragama Islam yang sangat tertua di daerah Aceh sebelum adanya Samudra Pasai. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sultan ini adalah keturunan baginda Nabi Muhammad berbangsa Quraisy. Beliau bernama lengkap Sultan Abdul Aziz Shah bin Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibat, sampai kepada nanti silsilah beliau ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui dalam naskah Hikayat Aceh tertulis bahwasanya pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah berasal dari Mekah, teman-teman sekalian, yaitu Arab Saudi yang hari ini dikenal, yang saat itu datang ke daerah Perlak pada tahun 506 Hijriah. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Sayyid Ali Al-Mukhtabar, yang kemudian menikahi gadis lokal yaitu gadis daerah Perlak bernama Tan Syir Dewi. Pernikahan Sayyid Ali inilah teman-teman dan Tan Syir Dewi ini dikaruniai putra yaitu Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yang menjadi pendiri kerajaan Perlak pertama di Asia Tenggara, yaitu kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang ada di Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, bahwasanya kerajaan Perlak ini pernah tercatat dalam sebuah buku Zufanzi yang ditulis oleh Zauragow, yaitu tahun 1225, mengutip catatan seseorang ahli geografi Chong Kufei tahun 1178 bahwa ada negeri orang Islam yang jaraknya hanya 5 hari perjalanan daripada Jawa. Mungkin negeri ini dimaksudkan adalah Perlak sebab Zufanzi menyatakan pelayaran dari Jawa ke Brunei memakan waktu 15 hari. Dan ternyata teman sekalian, ini adalah wujud daripada makbarah Sayyid Abdul Aziz Shah, yang alhamdulillah kami sudah sampai ke sini dan melihat langsung bagaimana wujud daripada makbarah asli salah seorang keturunan baginda Rasulullah yang juga menjadi seorang ulama dan raja ataupun sultan pertama Islam di Asia Tenggara. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa dahulu Marco Polo, sang penjelajah dunia, juga pernah datang ke sini teman-teman sekalian. Bahwa saat itu dalam catatan musafir Venesia yaitu Marco Polo 1 abad kemudian setelah datangnya Tiongkok, bahwa Marco Polo pulang dari Tiongkok melalui laut pada tahun 1291. Dia singgah di negeri Verlek yang saat itu disebut, yang nanti disebut dengan Perlak, yang beliau mengakui bahwa negeri Verlek ini sudah beragama Islam. Teman-teman sekalian, bahwasanya pada tahun 1225 Masehi, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan berdaulat selaku Sultan ke-17 Perlak mulai memerintah hingga tahun 1263 Masehi. Selama masa kekuasaannya, ia menjalankan politik persahabatan dengan pernikahan 2 orang putrinya dengan penguasa negeri tetangga Perlak. Ini adalah awal di mana nanti kerajaan Perlak bersatu dengan Samudra Pasai, yaitu sebab daripada putri Ratna Kemala dikawinkan dengan raja kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Shah, teman-teman sekalian, dan putri Ganggang dikawinkan dengan raja kerajaan Samudra Pasai yaitu Al-Malik As-Saleh. Teman-teman harus tahu bahwa ini adalah makbarah terbaru. Hari ini kami datang ke tempat beliau melihat langsung bagaimana wujudnya, dan ini adalah Habib ataupun Sayyid, dan kita perlu berterima kasih kepada keturunan baginda Rasulullah SAW yang juga telah menyebarkan Islam sampai kemanapun, bahkan sampai ke Nusantara, terutama di Aceh kita teman-teman
teman-teman sekalian, yaitu wilayah yang modal utama penyebaran Islam sampai dimanapun teman-teman sekalian. Nah teman-teman sekalian, perlu diketahui juga bahwasanya Sultan Sayyid Abdul Aziz Shah ini, seperti mana sudah kami sampaikan tadi, bahwa ini adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, yang beliau ini adalah merupakan keturunan dari bangsa Quraisy yang telah banyak menyebarkan Islam sampai ke seluruh wilayah Perlak. Andai tidak ada Perlak waktu itu teman-teman sekalian, tentu tidaklah hadir Samudra Pasai. Bahkan kalaulah tidak ada Samudra Pasai, tentu tidak adillah kerajaan Aceh Darussalam yang merupakan kerajaan tertinggi peradabannya pada masa era kerajaan Aceh Darussalam. Teman-teman sekalian, beginilah wujud yang dapat kami tampilkan kepada teman-teman, dan kami sudah berikan alamatnya, dan teman-teman bisa datang ke sini melihat langsung bagaimana wujud maqbarah beliau. Dan ini merupakan silsilah yang ditulis oleh salah seorang sejarawan yang alhamdulillah kami dapat mengabadikannya melalui video ini. Teman-teman bisa melihatnya bagaimana di sini terdapat silsilah keturunan ataupun silsilah ke atasnya Sultan Sayyid Abdul Aziz Shah. Nah teman-teman bisa melihat begitu panjangnya dan begitu lebarnya bagaimana silsilah keturunan ini berada. Dan teman-teman harus tahu bahwa di antara tulisan-tulisan ini, silsilah ini terdapat nanti ada silsilah keturunan baginda Rasulullah yang hingga nanti menyebar ke daerah Jawa teman-teman sekalian, sampai ke beberapa daerah yang ada di Asia Tenggara yang sesungguhnya juga merupakan keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman harus tahu bahwa dalam catatan ensiklopedia kerajaan Islam yang kami baca teman-teman sekalian, bahwa puncak kejayaan kerajaan Perlak salah satunya berkat keberhasilan mereka di bidang niaga. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu berkualitas terbaik di dunia saat itu teman-teman. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim, yang nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan silsilah keturunan daripada campuran perkawinan ini, adanya keturunan baginda Rasulullah SAW yang ada di Perlak hingga nanti menyebar sampai ke seluruh Asia Tenggara, bahkan di Indonesia sendiri. Nah teman-teman sekalian, demikianlah sedikit bagaimana penjelasan kami terhadap Perlak dan salah seorang Sayyid keturunan baginda Rasulullah SAW yang merupakan Sultan pertama kerajaan Perlak yang kami dapat sampaikan. InsyaAllah catatan-catatan pentingnya dan banyaknya bisa teman-teman baca pada referensi yang lain. Sekian dulu teman-teman sekalian sedikit video kami ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa seperti mana biasa subscribe channel ini dan like serta bagikan untuk kita berbagi pengetahuan sejarah kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman, insyaAllah terus ikuti channel ini, insyaAllah bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan sekianlah dulu ziarah kita ke makam Sultan pertama pencetak Islam, kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang ada di belakang kami ini. Terus ikuti channel ini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa terus ikuti dengan cara komen, like. InsyaAllah ke depan kita akan menjelajahi situs sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ni ya apa ni bang? Nak cas ramu ni yang nalo mo. Ni nak cas nalo mo. Pak tadi. Dek nah. Rumah warga ini.
Bye.